masih jauh lah dari cita-cita dasar kita kan mau undang. Apa cita-cita dasar kita? Gue mau ngundang Daniel Caesar. Jauh banget. Itu bukan dasar anjing. Apalagi yang udah punya tanggungan dan lain-lain. Kita kan belum punya Benar, tanggungan, Pak. Ya itu sebenarnya banyak faktor juga ya. Nggak bisa Beda langsung lagi. hidup akan berakhir. Nanti yang berakhir keluarga ente yang berakhir anjing. Apakah hubungan ente sama siapa gitu kan? Iya. Benar. The Kamar Podcast. Action. Bunuhlah aku kalau kau bisa, silakan saja. Hancurkan musuh tanpa senjata, tanpa disentuh. Akhirnya baru kau mengerti kalau ku bukan, Memang ku bukan manusia biasa. Oke, welcome back to the Kamar Podcast. Ngapa ke belakang, Mas? pamer baju. Nggak kelihatan kalau Wah, bara suara ya. pamer baju deh. Anjing. Gue nggak kelihatan kalau dari Boleh, depan nggak ada yang tahu nanti. Kosong ya. Iya, apa sih itu bajunya? Tuh, kira Uniqlo baru suara ini, guys. Berarti lu udah masuk culture. Culture ya gue. Culture bara suara. Lu juga culture, bro. Kemarin syuting kamar gaming kan pakai ini. Iya. Bukan culture. Belum laundry ya. Gue ini belum laundry, baru tadi ya kita nganter ya. Baru tadi kita kantor. Nganter laundry. Ya, hari ini kita berduaan aja. Tapi kayaknya gue ini udah pengen menawarkan ide ke lu. Apa itu? Jadi kan 1 bulan kan kita 4 episode kan, karena kan 4 minggu. Gimana kalau 3 sama tamu, 1 kita berdua, 1 episode. Kenapa nggak 2 sama kita berdua? Boleh juga sih. Kenapa? Susah Nyari bintang tamu aja. Lagian akhir ini yang mau kita undang kan rata-rata pada sibuk ya. Iya, pada susah. Kita ini mungkin Tohiri nonton ya. Kita tuh pengen banget ngundang Tohiri kan. Oh iya. Tapi waktunya si Tohiri selalu nggak match sama kita. Karena dia kerja, Kak. Besoknya nggak bisa malam-malam gitu. Sedangkan kita bisa syutingnya malam doang. Iya sih sebenarnya. Next time lah ya, coba kita cari titik tengah ya. Titik tengah itu. Sama King Tohiri. Sama Tohiri, terus siapa ya udah di waiting list ya? Theo sama Alpian tuh udah di waiting list. Yang bikin MV-nya Cosmic Soul ya. Cosmic Soul. Theo dan Alpian. Undang, kita masih penasaran ya dengan sinematografi dan juga audio. Karena mereka tuh penyuka audio, Rick. Penyuka audio. Mereka tuh hobi sama audio. Kayak Theo tuh dulu ngeband. Oh. Alpian juga dengerin musik banyak. Bayangan gue penyuka audio tuh mixing gitu-gitu, Cok. Ya semua audio sih kayaknya dia. Ngeband si Theo tuh. Ngeband si Theo. Dia Beatles banget, Pak. Iya, kemarin kan yang ngobrol itu kan. Dengan rokok. Sambil duduk kayak gini kan. Tapi kayak duduk emang secara setelan emang 90s abis sih dia. Ya. Iya. Walaupun mukanya muda gitu. Tapi ente sudah tua, bangsat. Iya, umur berapa tuh? Menjebak anjing. Lupa gue berapa ya? Pokoknya udah tua aja si ini Bang Theo tuh. Ya itulah, tapi kalau misalnya by occasion aja, Pak. Misal kita susah 2 tamu, 2 ini. Iya, benar. Tapi kita ya kalau bisa ada yang kita berduanya lagi gitu. Back to the roots lah. Back to the roots. Yang podcast dari awal yang berdua gitu. Kadang kan kita pengen ngobrolin yang hal yang udah terjadi gitu kan. Kan nggak sempat ngobrolin kalau ada tamu kan. Kadang gini juga sih, mungkin karena ada tamu kadang susah ya jadinya malah ya kita mau ngobrol yang maksudnya terlalu nyeting gitu bahasanya. Iya sih. Terlalu nyeting. Kalau berdua kan kayak gini nggak ada skrip, cuman bahas ini Cok hari ini. Yo. Nggak ada kameramen, bahkan nggak ada hari ini. Nggak ada yang bisa bantu gitu. Bangkrut kami. Sama satu lagi nih, gue sebenarnya gara-gara podcast yang sama Mas Hanif, yang kita buat Pothan itu gue tertarik narik Fadil. Buat jadi bener ya. Kameramen sama jadi tukang bener. Kreatif lah itu istilah kerennya ya. Saya sebenarnya
peran Fadil kemarin tuh adalah peran yang gue harapkan dipakai Nadia. Iya benar sih. Dia bisa di episode. Dan dia bagus pas lagi dia kemarin. bener kan? Dia ngeluarin prom ya, terus Bener. ini Pak katanya. Bahas ini. Iya, Kita gua sering tuh pakai. dapat kayak kita bingung itu apa ya bahasanya. Dia nulis gitu di HP. Terus kita ngelirik dikit, oh iya ini. Nah, itu adalah peran yang sebenarnya kita kasih ke Nadia. Iya. Tapi dia tidak melihat. Nadia tolong Ini evaluasi ya. evaluasi. Kalau ente balik. Mbak produser malas itu. Kalau Nadia itu nggak fokus kan dia record malah buka TikTok kan. Ada bunyi crow buka es gitu. ASMR orang makan es, orang Cina makan es. Nah itu tuh Fadil kayaknya menarik tuh. Iya benar-benar. Dia memperhatikan juga kan. Dan dia enjoy nonton kita juga gitu. Iya. Dia nggak boring. Bahkan dia awalnya kan mungkin dia mikir boring lah gue. Dia main ML tuh awal-awal. Iya, terus dia AFK-in sama dia anjing, respect kata gue. Respect. Tapi turut berduka ya Fadil ya kalau nonton episode ini dia lagi pulang ke Kalimantan makanya dia nggak ada. Harusnya bisa tuh ya dia ya. Iya. Kalau ini. Sebenarnya meninggal. Kakeknya meninggal yang kalau dia bilang tuh menggantikan sosok bukan menggantikan sih, sosok kedua ayahnya lah. Iya, ini kayak sayang banget ya. Iya, karena kan dia di Kalimantan sama kakeknya. Oh iya, tinggalnya sama kakeknya ya. Jadinya semoga survive ya dia lah di kesedihan ini. Iya benar. Kemarin kan udah lo kasih ruang buat dia menangis. Malah kesini. Tapi lu datang-datang kan, anjing ada penjahat. Iya, anjing penjahat. Dia cengar-cengir awalnya. Ngapain penjahat? Kata gue. Penjahat. Terus dia ngomong gini, kakek gue ninggal. Anjing, langsung gak enak buat gue kan. Anjing itu gimana nih? Yaudah Dil, turut berduka cita Dil, parah banget. Kenapa ninggalnya? Gak tahu Cok, baru sore ini Cok, baru berapa jam gitu. Baru katanya. Waduh, kata gue tinggal aja. Dia ngambil laundry adalah. Nah ya itu makanya kayaknya sih Fadil cocok nih ya. Kemarin pas kita podcast sama Hanif buat lomba pothan itu tuh. Cuman sayang sih ya update. Ini kan kita syuting per tanggal 22 Oktober kemarin tuh udah pengumuman pothan 2025 kita nggak lolos top 30. Tapi kemarin tadi pagi ada postingan baru Pak, nambah 5. Oh, nambah 5. Nambah 5. Katanya sih karena keren-keren kan. Gue lihat tetap gak ada. Gak apa-apa lah. Sedih. Belum rezeki. Ya mungkin kita ikut-ikut kayak gini nanti lama-lama improve kan. Ngelihat para kontestan juga kan. Gue sempet kepo-kepo tuh sama podcast-podcastnya. Yang mana yang udah ikut tahun lalu? Yang 2024? Enggak, yang baru. Oh, lu lihat story-nya gitu ya? Nyari-nyari. Ya oke sih memang. Next mungkin bisa perkembangan ke apa oke-nya kalau yang lu lihat? Berarti audio ya yang paling ini ya. Kayak mereka tuh bisa crisp banget gitu loh audionya, crispy lah. Dan gue anjing audio gimana? Iya bener sih mixer. Bener. Biner lu. Sorry. Mau sendawa soalnya. Iya ada mixer. Wah, gitu. Bonus ya. Bonus buat Aeroton. Itu ya mungkin cita-cita kita belum tergapai lah untuk pothan 2025 ya. Tergapai ya, masih jauh lah dari cita-cita dasar kita kan mengundang. Apa cita-cita dasar kita? Gue mau ngundang Daniel Caesar. Jauh banget. Itu bukan dasar anjing. Bukan dasarnya. Siapa tahu kan. Tapi itu kan kalau yang menang kan katanya pas diundang di offline-nya kan ngundang orang ya. Iya. Misal aja nih kita menang. Lu mau pilih siapa nih? Daniel Caesar. Enggak yang masuk akal. Yang available. Lagian juga mereka nggak nyediain. Jadi konsepnya itu Pak, mereka taruh di bowl gitu. Terus kita acak-acak dapat siapa gitu. Tapi kalau misalnya aja nih kita bisa milih. Lu pengen kita nanya siapa dalam waktu 10 menit. Oh, gue Hindia sih kayaknya. Oh, Hindia ya. Ya Baskara. Lu mau bahas apanya kalau dari Baskara? Baskara gue mau bahas ininya sih. Proses dia memfilter emosi jadi karya. Mungkin udah banyak ya yang ngebahas ya. Enggak, baru di Soleh Solihun. Nah, itu gue pengen ngulik lagi karena Adar ini kan lagi ngulik albumnya ya. Gue tuh orang yang tidak mengikuti Hindia. Fun fact, gue tau Hindia juga dari lu. Gara-gara pas lu galau waktu itu ya. Iya, 2019. Menari dalam bayangan. 2020. Menari dalam bayangan kalau nggak salah. Menari dengan bayangan. Itu pertama kalinya gue suka album tuh. Oh, ya? Gue tuh nggak pernah tertarik sama konsep album itu sendiri. Kayak album itu kan gue dulu nggak mengerti ya. Kayak, album itu ternyata cerita ya. Menceritakan gitu ya. Kayak lu baca buku lah ibaratnya. Terus one moment anjing menari dalam bayangan enak nih. Apalagi ada konsep yang baru gue denger tuh VN itu. Oh iya. Terus anjing gue lihat lagi. Anjing ini seru juga ya. Sebenarnya album yang gue jatuh cinta pertama itu ya Menari Dalam Bayangan jatuhnya. Menari dengan
Menari dengan Bayangan. Emang iya, Pak? Iya, Baru habis lu ngulik album ya? baru ngulik album orang-orang yang gue suka. Tapi India itu gue tinggalin karena gue nggak terlalu suka India. Apa yang dulu lu nggak terlalu sukanya? Secara musiknya atau secara apa? Secara vokal sih gue. Musik gue sangat suka. Oh, vokal lu nggak seneng? Ya, karena dulu gue masih suka vokal yang banyak teknik lah segala macam. Oh, ya itu terlalu raw lah ya. Ya, terus makin kesini makin kerasa kalau fuck teknik lah anjing, ini orang memang jujur gitu loh. Bener sih, kerasa sih. Ternyata berkarya apa adanya mantep banget Pak. Apalagi India ya gila. Oke banget. Kalau gue sih ininya sih Pak, gue setuju sih India Pak. Tapi kalau gue malah mau nanya tentang klub bola dia Pak. Oh klub bola dia. Karena kan dia ada lagu apa ya gitu ya. Gue lupa ada judul lagunya apa. Tapi di liriknya itu ada mengikuti sepak bola dan berita transfer pemain di berita. Lalu masuk klub fotografi. Iya. Karena kita pandai menari. Nah gue pengen nanya, saat itu lu dukung siapa Bang? Bolanya. Terus sekarang lu masih sering nonton bola nggak? Kan dia fans MU. Emang iya? Emang iya? Kan lu inget ya pas kita nonton di Carousel terus aduh tim gua kalah katanya. Oh yang Bruno gagal penalti itu. Yang itu dia lagi. Brentford. Oh karena dia fans MU. Iya, berapa skornya kata dia. Terakhir sih 2-1. Terus yang belakang ngomong 3-1 katanya. Oh iya. Memang payah kata dia. Terus lanjut nyanyi cincin apa? I don't give a fuck. Nah, iya. Kayaknya sih kalau dia kayaknya udah ya udahlah anjing. Kayaknya banyak isu yang lebih besar dibanding MU. Iya. Oh, tapi kalau lu lebih ke musiknya ya? Iya. Kalau gue sih pengen itu. Karena tuh biar beda. Dia itu orang yang sangat mewakilkan, Pak. Misalnya even dia buat show juga gitu. Gue ngerasa dia tuh mewakilkan apa yang happening. Misalnya Palestina waktu itu. Dia bisa mengkonsep show-nya seperti ya itu lagi gerakan mendukung Palestina gitu. Itu sih kerennya dia. Kan dia kemarin ditolak di Tasik. Kenapa? Lomba sihir Fis India. Kenapa? Alah kemarin yang ramai. Itu gara-gara dia satanik. Oh. Karena ada yang album kedua dia itu kan. Iya, lagi pula hidup akan berakhir. Nah, itu kan yang Hindianya, yang lomba sihirnya ditolak karena namanya lomba sihir. Anjing lucu banget lagi. Ya, ditolak karena namanya. Ada ini teman kita yang Rizky Benang dari Komtek pernah bikin tulisan tuh Pak di Kumparan tentang itu. Ada viral dia saat itu ya, pas isunya happening. Apalagi Tasik kedatangan band ini ya, death metal gitu. Ya mungkin nggak tahu. Itu langsung. Kalau di skena undergroundnya mungkin ada Pak. Pasti. Karena Hindia kan udah naik banget. Karena kan itu udah pop lah ya, udah pop lah. Pop culture. Pop culture-nya. Jadi harus safety lah. Iya. Tapi berlebihan sih. Iya. Berlebihan. Nggak tahu. Kalau gua ngecap tuh berlebihan. Karena lomba sihir, misalnya nonton lomba sihir gitu kan, dia nggak pakai sihir bangsat, bukan Harry Potter kan. Tapi namanya emang eye-catching lomba sihir kan. Iya, lomba sihir. Si Andre Taulani kan, apa dia diwawancara, bukan diwawancara sih apa bikin konten kayak high musik apa gitu. Disuruh dengerin lagu-lagu zaman sekarang tuh. Dengerinnya lagu lomba sihir. Dia nanya nama bandnya apa nih? Lomba sihir. Kaget gitu dia karena namanya lomba sihir. Emang eye-catching sih lomba sihir. Bener sih. Gara-gara apa? Gara-gara Harry Potter apa gitu. Dia namain lomba sihir. Keren lagi. Mana ya walaupun nama band tidak mencerminkan lagu-lagunya ya. Iya. Lagu-lagunya kan sangat sosial, pertemanan, sahabat banget lah gitu. Betul. Ada sih isu-isu sosialnya juga dia. Iya, isu sosial yang paling mereka kencengin kan. Ya lomba sihir sama India dan Fis. Tapi banyak ya dia ya. Iya. Ininya ya, proyekannya ya. Mau nggak lu kayak gitu? Sekarang? Kalau gue sih selalu terbuka emang proyekan. Nggak pernah yang batasin. Walaupun banyak yang ngomong kayak hari ini kan hari ini lagi. Maksudnya zaman ini gitu. Semua itu kan terkenalnya lewat sosmed kan. Iya. Dan ada yang namanya self branding gitu lah. Self brandingnya kan kalau orang selalu ngomong vokalis mah satu aja biar terkenalnya ya lu dikenal sebagai ini gitu. Ya. Terus gue ngerasa gue nggak ini sih, soalnya selera musik gue juga kemana-mana kan. Jadi kalau ada yang ngajakin dan gue suka pasti gas gue, dan gue juga nggak peduli anjir mau self branding gue mungkin one day atau gimana, itu kan mungkin one day belum kejadian kan. Jadi sekarang mah lakuin aja sih. Ahmad Dhani banyak. Triad, The Rock, Dewa 19, Ahmad Ben gitu. Iya setuju gue. Banyak. Damon Albarn, sama Gozilla. Terus si ini siapa? Baskara sendiri kan? 3. Terus siapa lagi ya? Yang banyak tuh ya. Yang terkenal yang banyak ya?
Dave Grohl juga Iya, ini Dave Grohl. apa drummernya Nirvana. Nirvana terus dia buat band as vokalis kan ya? Foo Fighters. Foo Fighters. Ya, naik juga malah. Naik juga ya sebenarnya laku-lakuin aja sih sebenarnya. Hmm. Nanti sekiranya lu mau nambah lagi ke depannya ya itu mah tergantung lagi lihat ke depannya. Kayak kata India, lakukan apa yang kau mau sekarang. Iya, Lagi pula benar. hidup akan berakhir. Benar, hidup akan berakhir, nggak ada gunanya anjing. Wes, sambil kayak gini keren deh. Enggak sih, tapi benar itu lagu itu pas gue dengerin anjing bener sih. Ngapain lu risau sama penilaian, lu risau sama gimana nantinya gitu. Selagi itu cuman berimpact ke lu, do it yourself aja lah, lakuin aja gitu. Kalau lu nggak ngerugiin gitu. Tapi itu untuk orang-orang yang bekerja di bidang kayak lu. Iya sih. Kalau udah di bidang formal, Hmm. susah tuh kayak gitu, Pak. Apalagi yang udah punya tanggungan dan lain-lain. Kita kan belum punya Benar, tanggungan, Pak. Ya itu sebenarnya ya banyak faktor juga ya, nggak bisa Beda langsung lagi. hidup akan berakhir. Nanti yang berakhir keluarga ente yang berakhir anjing. Apakah hubungan ente sama siapa gitu kan? Iya, Bener. ada tanggungan aja. Bertanggungannya. Lo kalau cita-cita dulu apa, Pak, emang? Sebelum kayak sekarang. Tentara gua. Beneran lu tentara? SD tentara gua. Tentara apa? Tentara Nasional Indonesia. Ya enggak, kan AD, AL, Oh, AU. AU. AU lu, udah tahu AU. Dan ada chance juga kan gua buat jadi AU waktu itu dari Om Bambang. Siapa itu? Jadi Om Bambang nih agen. pangkatnya udah tinggi lah sebagai AU. Gitu tau? Terus gue kayak masuk, pasti masuk, daftar baik. Terus gue daftar, di tengah-tengah daftar ada omongan kakak sepupu gue. Apa katanya? Dia udah pernah jadi tentara, tapi dia dikeluarkan secara tidak hormat karena berantem membela orang. Ini gue nggak tahu ya bener apa enggak ya, tapi ini cerita doang. Cerita dari dia. Cerita dari dia. Dari Ini Bang Ade tanggung jawab lu kalau gue ceritain. ngomong Bang. Jadi si siapa? Sebut nama dia. Enggak, namanya tuh beda. Oh beda, ini nama panggilan. Ya, Nama panggung. nama panggung. Jadi si abang gue ini dia mukulin orang yang ngeharas orang lain. Oke. Gua nggak tahu itu either gay atau dia mau nyerang wanita, tapi nggak tahu pokoknya dipukulin sama dia. Akhirnya dikeluarin dia. Nah, itu bikin lu berubah pikiran? Iya, gua berpikir kalau anjing kalau one day gua bergerak secara bener terus dilawan malah dikeluarin terus hidup gua gimana ya? Lu udah mikir gitu lu? Iya, terus Dulu nggak mau. umur berapa itu? Lulus SMA. Oh lulus SMA. Anjing gue kira Lulus lebih kecil SMA. lagi. Karena Itu dapat mikir sih. dapat kesempatannya pas SMA lah pasti. Masa SMP udah jadi tentara. Enggak, maksudnya udah ada bayangan gue kira. Waktu itu masih gue pengen jadi tentara. Hmm. Makanya pas catur jadi tentara tuh gue nggak pernah ngomong kayak gue pengen jadi tentara tuh gitu. Gue tuh diam aja. Nah, gue juga nggak usaha sih. Pokoknya gue jalan aja. Bukan diem aja. Terus jalan. One day ada kesempatan. Mau nggak ya? Karena itu kan cita-cita memudar lah ya sepanjang waktu kan. Terus kayak ada lagi kesempatannya. Terus enggak, tapi nggak gue ambil. Apa itu kesempatannya? Yang Ya, ada itu lagi. AU. Angkatan Udara. Pas kecil banget dah. Pas kecil banget. Heeh. AU. Masa dari kecil? Dari kecil. Gue suka main game tembak-tembakan kan. Makanya sampai sekarang gue kalau main tuh lebih prefer game tembak-tembakan sebenarnya. Atau yang ada strategi perang atau something gitu. Gue berarti mau jadi petani sih, Pak. Gue sekarang kan lebih suka. Tapi lo ada cita-cita jadi petani? Nggak ada sih. Lu kan main apa nama gimana? Sword the Valley. Sword Valley. Itu dimainin sama Raditya Dika juga, Pak. Raditya Dika ya? Iya, dia senang main itu. RPG gitu. Iya sih. Kayak Harvest Moon. Stardew Valley kok Sword sih. Stardew Stardew Valley. Gue sih pas ngeliat lu main game itu, ya gue kan main Harvest Moon juga kan. Pas kecil terus kayak seru juga ya. Tapi nggak enak di HP. Gak enak dia. Kecil. Enak di laptop ya atau? Sulit ininya. Kayaknya lebih enak explore lewat PC atau laptop. Kalau gue dulu sempat juga, Pak, pengen jadi polisi, tapi kalau gue Polisi lo. itu gara-gara Ulil, gara-gara abang gue. Kalau ditanya, ya namanya anak kecil ya, zaman dulu lagi kan. Iya. Itu teman-teman bokap gue, teman-teman nyokap gue pasti ngomongnya jadi polisi ya, nanti jadi polisi gitu, guru-guru gitu. Terus, nah itu sempet tuh kita orang pengen jadi polisi tuh berdua. Terus nggak lama, Lu ngeliat orang di lintas? Oh enggak. belum. Tapi kayaknya udah sih dari dulu. Nah, maksudnya dulu tuh ada lah tiba-tiba si Ulil ngomong, Pak. Lagi kita orang lagi main-main gitu di dalam rumah. Ulil ngomong, Rik, abang udah nggak mau jadi polisi katanya. Kamu juga jangan jadi polisi lah kata dia. Dia udah SD tuh. Alasannya apa dia? Gara-gara nanti disumpahin orang kata dia. Oh, bener. Kalau jadi polisi banyak disumpahin orang katanya. Gue nggak tahu dia tahu dari mana ya, Pak ya. Dia kayaknya kelas 3 SD tuh. Soalnya gue TK. Kan kita orang beda 3 tahun kan.
Terus kata gue, oh ya dah, nggak mau lah jadi polisi. Ah, sampai sekarang. Cuman gue dulu pernah bikin di kertas, cita-cita gue nih, gue gambar. Gue pengen jadi guru, terus chef, pemain bola, sama pengen jadi seniman. Jadi seniman. Gak ada yang terjadi. Gak ada yang terjadi. Gak ada yang terjadi. Belum. Makanya seniman, Susah, Pak. Mau jadi apa? seniman itu perjalanan hidup, Rick. Siapa tahu Andi lu umur 30, lu Jadi masih apa, Pak? masih hobi ngegambar. Gambar lu tiba-tiba keselling karena ada yang lihat. Nggak kalah sama bocah-bocah zaman sekarang, cuy. Keren-keren. Kan nggak kepake ini Apa? gambaran realis Kepake. buat iklan TV. Nah, sekarang gila-gila nih. Iya, gua juga setuju kalau itu. Ya kan? Anak-anak zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang tuh kalau kita ngelihat kayak statistik bola gitu ya, kreatifnya itu 99 anjing. Betul. Maksimal dibanding zaman kita ya. Mungkin faktor ini ya, environment juga ya, dari keluarga. Kan gue yakin ya, semakin ke depan nih orang tua itu semakin aware sama Masa depan anak. Dan kreativitas tuh mereka mungkin yang dulunya dibunuh kreativitasnya sama Betul. environmentnya. Karena gue juga gak menyalahkan orang-orang dulu misalnya mau jadi seniman, mau jadi pelukis, mau jadi Nah, mau jadi apa kamu? iya langsung gitu. Kayak gue dulu mau daftar IKJ, ngapain jadi seniman? Gak ada duitnya, mak gue. Terus gue ya udah. Tapi gue yakin sih ya evolusi orang tua itu pasti terjadi kan. Bener. Dan environment-nya semakin bagus dan gue ngerasa juga kalau dokter Tirta tuh pernah ngomong, anak-anak zaman sekarang tuh ribet. Ada dikit-dikit mental illness, dikit-dikit capek, dikit-dikit males, dikit-dikit tertekan gitu. Kalau anak zaman dulu biasa sama tekanan sama melawan rasa malas segala macam gitu. Tapi anak-anak dulu pasti buntu, semua itu textbook gitu. Ya. Itu bedanya. Dan itu juga diakuin sama dokter Tirta. Mereka emang kreatif. Cuman minusnya emang masih banyak itunya. Iya sih, kan baiknya kan gini ya, menggabungkan yang dulu, yang kayak yang banyak tekanan tapi bisa mengatasinya, sama yang sekarang gitu. Iya, Kan sekarang kan lebih enak gitu. Nah itu kayaknya menurut gue ini ya, 10-20 tahun ke depan, orang-orang yang kayak gitu, gue yakin sukses, Pak. Iya, benar. Yang dia terbiasa dengan tekanan, terbiasa dengan keras gitu, tapi dia bisa survive, apapun itu ya masalah dia ya. Dan dia juga masih tetap stay kreatif. Kalau kata gue 10-20 tahun ke depan, apapun karir dia sih, dia tetap survive. Itu berarti IQ-nya gede. Karena kan kreativitas juga berdasarkan IQ ya. Iya. Lu mencari solusi, lu mencari masalah gitu. Termasuk bentuk kreatif juga. Benar. Kalau gue sih mentok di 10 tahun sih, gue cuma survive. 10 tahun ke depan kayaknya mentok tuh gue. Oke, kayaknya gue aman di 10 tahun ke depan. Stop learning di sini gitu. Tapi itu yang gue takutin malah, Rik. Seumur hidup gue kayak anjing, ada nggak ya titik gue tuh gak minat dengan apapun, terus gue tuh jadi orang yang jalan aja gitu. Itu gue takut, Pak. Itu bahkan lebih menakutkan dibanding mati, Pak. Di gue. Karena gue tuh sekarang tuh masih suka, ih anjing, orang main piano keren ya. Orang main saxophone keren. Masih ada keinginan. Masih terus ngeliat kayak lu gitu, kayak Nadia atau lu dulu ikut poros gitu kan. Anjing, nulis tuh keren ya, beropini tuh keren ya. Keren. Selalu penasaran gue, walaupun gak gue lakuin, tapi gue selalu pengen tahu cerita lu pada itu apa gitu. Makanya gue suka nanya kan ya. Nulis tuh gimana, Cok, gini-gini. Tapi yang gue takutkan ya itu tadi, sebaliknya, ketika gue udah gak punya rasa penasaran, mau anjing hidup gue apalagi mau dicari gitu aja, kayak mentok gitu, gue males. Tapi masih ada, cuy. Iya. Di umur berapapun itu tuh ada. Cuman konteksnya akan berbeda. Kayak misalnya mungkin saat lu udah punya anak nanti atau udah beristri, udah berumur, bakal beda tuh. Kayaknya ya di feeling gue sih kayaknya udah nggak pengen. Gue pengen banget bisa main piano, gue pengen banget main saxophone. Kayaknya udah bukan itu deh. Kayak misalnya aja nih, siapa tahu lu, kayaknya keren tuh orang bisa apa? Kayak yang sederhana-sederhana sih, kayak misalnya punya waktu sama keluarga lagi nih. Ya konteksnya yang beda. Konteksnya, dan itu bakal beda tuh. Tapi tetap lu ada keinginan itu sih, Pak, sebenarnya. Ya itu sih. Tapi emang harus menjaga hobi. Benar. Sampai tua. Ya hobi tuh ya ada ya opini yang bilang kayak hobi nggak bisa menghasilkan uang gitu. Ya. Nggak juga sih, banyak gue lihat orang yang hobi menghasilkan uang. Ada. Tapi memang balik lagi ya, semua itu butuh kerja kerasnya gitu. Kadang gue ngelihat nih orang marah-marah, anjing lagu gue nggak naik-naik. Kayak contohnya band gue aja lah gitu. Tapi memang progresnya pun masih terlihat lambat kan. Betul. Gue kalau mengcompare sama lingkungan gue gitu, misalnya Mas Dandi gitu, yang
lu sebulan tiba-tiba anjing udah ada album, dan mereka sampai ke Solo, sampai ke Bali gitu. Ya, emang produktivitasnya Wajar gitu ya. wajar gitu, dan gue merasa kalau sekarang gue belum naik wajar juga gitu loh, karena produktivitasnya belum selevel itu. Tapi gue juga yakin pendewasaan band itu bukan 3 bulan, 4 bulan, setahun, 2 tahun. Lama. Gue yakin banyak band yang 4-5 tahun baru naik mungkin gitu ya. Ya ada waktunya lah gitu. Oh, panjang. Juicy Lucy itu 10 tahun. Iya, makanya. Walaupun lagunya jelek ya, tapi kan 10 tahun. Nah, kalau bagi gua maksudnya. Bener. Kalau bagi gue juga jelek. Iya, bagi gua bukan pasar gua. Pasar gue itu, kalau gua kan sangat ngefans sama Adrian Khalif. Enggak, Ding. Enggak kayak Adrian Khalif gitu kan. Mereka kan butuh berkomunitas dulu kan. Iya. Buktinya lagu-lagu Adrian Khalif yang naik kalau dia kolaborasi. Sama Rizky Febian, Sama Pak. Rizky Febian. Yang ini, yang Oh. tentang anaknya itu. Apa ya judulnya? Kalau ada 9.999 Alamak. nyawa, Iya. itu kan kolaborasi. 127 kali 6 apa gitu Jur, begitu kan. 67. Aduh. Bagus itu di jalannya masing-masing Bagus, kan ya. maksudnya. Ya orang kan punya taste sendiri ya. Iya. Gitu. Apa tadi lu mau ngomong apa? Oh, mau ngomong ini apa? Gue ngerasa hobi itu bisa menghasilkan uang tetap. Misalnya hobi lu gambar, gitu. Ya gue merasa orang menggambar tetap bisa menghasilkan uang gitu. Cuman tergantung drag menggambar lu ini ke arah mana gitu. Lu dragging gambar itu ke arah mana? Gue setuju sama opini lu yang ini. Cuman ada opini tambahan, Pak. Hobi memang bisa menghasilkan uang. Kita ambil contoh misalnya yang di seni sih ya lebih ya. Di seniman ya. Misalnya gambar atau apa sih? Wait, Pak. Oh, lu mau apa sih? Ambil tisu. Iya, nggak tahan gue. Ambil aja. Bawa semuanya aja. Becek banget. Ih. Nah, Becek banget. Nescafe lu ini sih Pak bocor gini kayaknya. Enggak. Bukan bocor, esnya kan banyak. Oh. Jadinya meleleh terus. Tadi kan kita hari ini kan kita syuting setiap hari Rabu kan. Episode baru. Iya. Nah, yang kan episode barunya sama Soli. Heeh. Terus kan Soli kan bawain kita Nescafe itu. Iya. Terus si Rido komen yang di story IG gitu loh. Nah. Masuk tuh sponsor katanya. Apa emang kayak sponsor ya? Setelah dilihat-lihat ya. Benar-benar. Amin dah. Ini Nescafe lagi nih, Dok. Nescafe lagi. Emang Nescafe kok, Dok? Ini cuman brandnya nggak mau rusak katanya, tapi jadi cuman naruh-naruh aja deh. Kita juga nggak dapat apa-apa. Dapat ya penyegar. Penyegar dahaga. Nah tadi ya, yang tadi Pak. Hobi itu memang bisa menghasilkan uang. Iya. Tapi kalau menurut gua dan banyak orang yang bilang juga Pak, ketika lu udah menghasilkan uang dari hobi, yang artinya di situ akan ada tekanan. Benar. Yang artinya itu udah bukan hobi lu lagi. Itu udah jadi pekerjaan. Nah, benar. di situ lu harus nyari hobi lagi. Nah, di situ tuh yang diperdebatkan nih. Ya. Apakah hobi bisa menghasilkan uang? Bisa. Tapi apakah hobi itu tetap menjadi hobi lu ketika jadi duit? Ya. Itu nggak bisa nih. Itu kalau kata Helmi Yahya sih ya. Iya sih. Nggak sih Helmi Yahya nggak pernah bilang gitu. Helmi Yahya salah berarti nih. nggak pernah bilang Helmi Yahya. Gua mendengar opini ini, Rick, langsung dari Mas Dandi waktu itu. So, dia itu bilang capek kata dia. Karena aku nih udah bukan nyalurin emosi lagi, udah bukan hobi lagi gitu, tapi udah ke arah ini gaweanku gitu loh. Dia produksi musik, dia jadi FOH gitu, terus jadi pemain bandnya juga gitu. Sebenarnya bener sih, dan dia mencari hobi lain. Apa hobi dia? Apa ya hobi dia ya? Nggak tahu sih gua. Berkumpul. Dia tuh paling seneng ngobrol sih sebenarnya. Ngobrol yang pas itu yang dia datang teman-temannya yang gue tanya, yang kan kita pinjam studio dia kan. Terus datang teman-temannya, kata gue kan itu ngomongin musik deh. Enggak, mereka ngomongin apa ya kata filsuf doang. Filsafat. Ngobrolin tentang tema yang berat-berat. Nah, itu mungkin hobi dia, Pak. Malah jarang. Kalau even gua ketemu Mas Dandi ya, kayak ngobrolin musik tuh ya banyak sih kalau sama gue ya, karena gue masih penasaran 40% dan dia suka nanggepin itu. Tapi 60% itu pasti aneh-aneh. Kayak gimana kalau kita beli followers tapi ke akun lu misalnya Rick. Lu bangun tidur tiba-tiba followers 10.000. Oh, biar kaget aja. Biar kaget. Kayak anjing tiba-tiba terkenal gitu. Mau sih gue. Iya, dan itu lucu menurut gue. Terus kemarin dia juga ngomong kayak, "Nih rajin gue nge-podcast sih." Rajin Mas, tapi koncoku sing ngedit gue. Oh, katanya. Buat inilah katanya. Newcastle lawan Manchester United katanya. Gue gak ngerti kan Newcastle lawan Manchester. NU lawan MU katanya. Waduh, harapannya gue asli. Oh, itu yang ngomongin bola ya? Iya, terus Kamars Game Week ya? Kamars Game Week. Oh. Berapa ya, Cuk, gue nyindir City gitu.
Nggak Oh, bisa. udah. Enggak lah Mas tuh gua. Gue cinta NU, gue cinta Muhammadiyah, semua gue cinta. Kita mau netral aja. Netral gitu mah. Makanya kan banyak Pak, Hmm. kayak misalnya musisi-musisi yang kita lihat ya, itu hobinya ya kayak Sal deh. Ya, Sal kan seneng tuh kayaknya ya, yang show-nya itu kan dia yang apa, teatrikal, Teater. yang ada ceritanya. Heeh. Cuman kayaknya dia menyalurkan hobinya juga Pak, sebagai penonton konser. Oh bener sih. Sal itu Pak, Hah? kalau Teenage Death Star main dan bareng sama Sal Priadi, Hmm. dia nonton di bawah, dia ikut moshing, nggak pakai baju. Have fun banget dia Pak, diangkat-angkat, crowd Iya. surfing. Ya itu Sal tuh, kayaknya sih dia masih menyalurkan hobinya di situ, karena mungkin satu lingkup juga. Tapi Iya itu sih. jadi enak ya. Jadi enak. Ya sebenarnya itu sih. Kalau lu menurut gue save-nya buat mencari hobi lagi tuh hobi yang di dalam masih segenre sama hobi lu. Betul. Misalnya musik gitu. Lu sebagai talent gitu. Hobi lu besoknya adalah menyusun event musik gitu. Jadi IO-nya Baru gitu. lagi tuh ya. Dan gue ini kayaknya menemukan satu hal menyenangkan menjadi IO musik. Apa itu? Makanya gue kemarin tuh berpikir buat anjing gue kayaknya kalau udah lulus nih Mau coba itu. gabut gue bakal ngambil event sih. Bodoh amat gue dikacungin tapi gue menemukan fun-nya. Apa? Kreatif, Pak. Oh, Karena kan brainstorming iya ide-ide ya. brainstormingnya tuh enak Itu yang lu banget. seneng ya? Gue ngelihat kayak Seneng sih. orang-orang IO gitu ya, tiap di belakang gitu. Panggungnya gini aja kali ya. Terus saling ada perdebatan gitu dalam. Dan gue seneng kayak anjing seru sih. Banting-bantingan ide gitu ya. Dan gue ngerasa maybe one day lah gue coba deh dari yang kecil-kecil dulu gue bantuin siapa gitu. Makanya banyak Pak musisi-musisi atau komika lah ya. Komika kan bisa seniman juga ya, komika kan disebutnya ya. Gimana? Mereka menulis Iya. kan? Itu mereka senang banget kalau bikin show-nya sendiri kan. Iya. Karena sesuai dengan apa yang mereka mau, sesuai dengan kepala mereka. Ya kayak Hindia aja lah, yang satanik-satanik Iya. itu. Itu kan ya dia art banget gitu. Itu Iya. kan emang art sih ya Ya, sebetulnya emang art kan. sebenarnya. Ya bentuk ekspresi aja. Iya. Lagi juga bentuk ekspresi itu ya memang bebas dan liar. Dan bentuk ekspresi belum tentu bentuk ekspresi diri lu. Tapi bisa aja kesetresan dia diungkapkan dengan bentuk satanik gitu atau kesenangan dia dibentukin nama satanik gitu. Tapi belum tentu dia satanik gitu. Iya. Iya, dan itu belum tentu. Pure art aja itu. Makanya orang kalau ini orang-orang ya kalau beropini itu riset bangsat. Jangan opini ngelihat dikit opini, ngelihat dikit opini. Podcast kita aja kan pernah tuh. Nggak, ada yang nggak ngeriset, ada yang nyerang kita dulu. Sebelum ada video. Benar. Yang ini gua nge-share. apa ya waktu itu ya? Pokoknya 5 tahun proses gini-gini aja. Kita kan podcast sudah 2020 kan. Kita syuting di sini kan. Maksudnya di meja kecil, terus kita nggak proper. Nggak kayak gini lah gitu. Iya. Ya itu kita sambil ngerokok sambil gini. Ya karena emang cuma audionya doang. Iya. Nah orang yang nyerang itu nggak tahu. Kalau kita itu cuma audio doang. Nggak Iya. butuh visual. Nggak Dia boleh komen, visual, bener. ya gimana mau maju, podcast lo aja settingnya nggak niat. Anjing. Kita emang nggak niat ya. Emang nggak niat. Tapi kita nggak suka kalau diingetin. Diingetin. Karena kita tahu ya. Karena kita tahu. Kecuali kita nggak tahu, kita nggak niat baru kayak gitu. At least riset lah. Lu kan bukan kawan gue juga. Iya, lu bukan kawan kita orang. Tapi tetap bebas beropini ya. Gue kan cuma membalas opini lu. Bener. Terserah. Terserah. Tapi kita juga terserah mau dengerin Terserah, apa. iya. Karena lucu orang mau bebas beropini tapi mengharapkan orang itu mendengarkan opininya. Ya lucu juga nggak? Itu nggak bebas mas, namanya pemaksaan. Mengatur-ngatur itu. Saya balik lagi ke hobi Rick. Menurut lu hobi lu apa sekarang? Hobi gue sekarang. Ya soalnya gue sebagai sahabat lu, teman deket lu, yang kita udah tiap hari lah bareng. Gue melihat lu sangat banyak hobi ya. Masa ya? Iya. Kalau dari lu ngeliatnya apa? Lu seneng, pertama lu seneng kreatif ya. Lu seneng kreatif, lu seneng mengeluarkan sebuah ide gitu. Oke. Lu seneng ngobrol, lu seneng menulis, lu seneng menggambar, ya kan? Terus lu juga seneng olahraga. Terus apa yang menurut lu menjadi gue juga banyak hobi. Iya. Tapi kan lu tahu hobi gue yang paling menonjol kan? Mole. Games. Iya sih ya, hobi lu paling nonjol games. Ya. Paling games. Soalnya kalau dibilang musik enggak, gue itu masih di level games karena games itu gue paling ngulik, Pak. Tapi musik juga lu mau ngulik. Iya. Ada Nip yang gue lupa deh kita mau ngapain itu. Gua bangunin lu. Enggak, lu belum tidur itu. Gue Lu belum tidur, terus gue bilang gue mandi dulu ya Nip ya. Mandi gua. Set gua ke kamar lu. Lu pakai headset. Oh, gue beli makan. Yang gue bangunin lu, Nip, makan dulu. Ntar ayamnya nggak enak nih. Iya. Hara. Oh ya Hara. Itu kan lu lagi denger di YouTube itu apa gitu tentang musik anjing.
Oh, Gua nggak ngerti gua. ini apa? Progresi Iya. chord. Buset, kata gue udah kayak topik dengerin podcast ekonomi tidur. Lu udah setara Tapi itu udah topik. video ketiga itu. Iya, iya. Apa Karena tadi? ini apa? Ya hobi lu yang paling utama apa? Iya ya, gue juga mikir gitu sih. Iya, karena Terlalu banyak ya. kalau gue ngelihatnya anjing lu seneng menggambar. Lu seneng gambar itu ada conversation-nya, ya kan? Kadang ada gambar itu bukan cuma sekedar lu menggambarkan sesuatu, tapi kadang menggambarkan situasi gitu. Oh. Itu yang paling sering gue lihat tuh. Kayak lu diem nih mau gue gambar. Nah, lu tuh menggambar situasi gua, bukan menggambar figur gua doang. Iya. Itu ini dah, tapi gue kayak udah lebih. Gue mikir, Pak. Ada kepikiran kemarin. Jadi gue tuh ternyata kayaknya gue lebih mengenal diri gue sendiri ya. Gue tuh kayaknya suka yang di bidang kreatif itu kayak kata lu nih, nyari ide, Iya. nyari apa. Kayak tema kita inilah hobi. Tahu nggak nih? Gue kepikiran apa? Kapan? Tadi pagi baru bangun. Bener-bener baru bangun. Set, mau siap-siap kerja. Terus gue ngumpulin nyawa dulu kan, nyukur sosmed. Gak ada tuh padahal hubungannya sama hobi. Gue langsung aja. Ngomongin cita-cita sama hobi lah. Apakah bisa selaras ya kata gue. Sambil mandi itu gue mikirin, oh ini nanti konsepnya gitu. Oke. Nah, gue itu seneng pemberi idenya, Pak. Pemberi idenya. Tapi kayaknya gue itu belum dicoba sih, belum masuk banget. Tapi kayaknya gue nggak terlalu yang di teknis. Karena gue ngerasa kayaknya gue setengah-setengah di situ. Kayak misalnya kamera. Nah, gue itu setengah-setengah. Iya sih. Bisa banget nggak bisa banget juga enggak gitu. Iya. Mediocre. Terus konten, ngedit. Itu sama aja, setengah-setengah. Tapi gue seneng misalnya Cosmic mau bikin musik video. Iya. Gue kasih ide-ide liar gue nih. Tapi gue nggak mau ada di ininya. Iya, di teknisnya pas di teknisnya. gitu. Cuman gue mau memperhatiin. Nah, ini bagus nih kayak gini. Tapi ada yang ini si Theo gitu misalnya. Nah, itu gue seneng tuh. Nanti ada yang ngeditin lagi. Nah, gue ada di situ juga. Ini kayaknya nggak usah deh ada editannya kayak gitu. Nah, gue tuh seneng itunya tuh. Membuatnya itu. Tapi gue bukan mager ya. Tapi kayaknya skill gue belum sampai sana, Pak. Untuk bikin itu sendiri. Kayak gitu. Ya, belum tergerak juga kan lu buat ngulik teknisnya gitu. Nah, gue tuh jelek sih ini. Kan kata orang-orang gerak aja dulu kan. Jangan nunggu ada alatnya. Nah, gue tuh selalu nunggu ada alatnya emang. Ya, gue selalu harus proper dulu. Kayak kita beropini yang kemarin episode sebelumnya ya sama Soli ya. Yang lu yang mau mana? Alat lu proper dulu atau gimana yang gue nanya. Terus dia jawab, oh iya benar. Dia jawab, mau alat proper dulu. Alat proper dulu. Ya sebenarnya dua-duanya bagus ya outputnya. Kalau kita ngeliat secara positif pasti bagus. Tapi jelek Pak menurut gua. Kenapa? Karena kalau misalnya ide kreatif lu nunggu dulu, itu momennya hilang. Benar. Tapi kalau menurut gua, kalau menurut gua itu dibikin aja dulu, nanti evaluasi setelah itu. Ya benar, itu setuju gua. Nanti diperbaiki lagi, dimaksimalin dulu pakai alat yang ada. Nanti kalau misalnya ada rezeki upgrade alat, nah itu harus lebih baik lagi. Begitu. Makanya podcast kita gas aja kan. Ada videonya. Daripada nggak pernah sama sekali kita nggak ada video. Sebenarnya hal yang paling susah itu ini sih Pak, bukan memulai. Apa itu? Nggak setuju gua. Kan orang bilang mulai aja dulu. Jadi gampang kok tinggal mulai. Dan mulai itu susah ya. Tapi daripada mulai itu lebih susah selesai. Kenapa selesai itu susah? Kenapa? Misalnya lu tadi udah mau menjalankan teknis gitu ya. Teknis segala macam. Pas udah barang itu udah jadi. Lama lu uploadnya pasti. Oh ya ada juga sih yang kayak gitu. Dan Pak. Selesai itu susah. Benar. Soalnya kalau di case gua hobi ya, banyak gua membuat lagu gitu. Iya. Cuman apakah gua sudah ready menunjukkan lagu ini ke orang yang mau mendengarkan gitu? Enggak ya. Gua makanya itu masuknya apa dong? Apa ya? Ya mulai sih sebenarnya. Mulai mengupload ya, mulai berani. Dasarnya tetap dimulai ya. Tetap dimulai sih sebenarnya. Ya kayak banyak sih ya kalau kita ngeliat Mona Lisa gitu, pelukis-pelukis terkenal gitu, itu mereka tuh lebih lama proses memberikan lukisan itu untuk di show dibanding melukisnya. Jadi misalnya kita dah ngambil gitar gini, terus pingin main gitu. Oke, udah nemu kuncinya enak, misalnya gini, terus gini, terus ada gininya. Terus one moment, oke lagu gue jadi nih, lu nyanyi, I wait for you, itu udah selesai kan? Anjing enak ya. Udah tuh pas momentum lu udah ngerasa enak, kan lu tidur misalnya ya udah capek gitu. Besok lu menunjukin ke orang, lu dengerin ulang di notes lu. I get you. Terus lu ngerasa kayaknya jelek ini.
Kayaknya bisa lebih better deh. Oh. Either lu ngerasa, kayaknya jelek deh, ini nggak pantas ditunjukin orang. Atau lu ngerasa, anjing masih bisa lebih better, tapi gimana ya? Ujungnya lu berkutat lagi kan sama hal yang sama. Nah itu, ya gue setuju itu jelek sih kalau dari opini gue. Tapi itu bagus sebenarnya, Pak. Iya. Karena lu sadar ada Heeh. kekurangannya jadinya sebelum lu bener-bener menunjukin. Tapi itu yang bikin kita nggak gerak. Nah, tapi gua ada nih pengalaman kayak gitu nih. Hmm. Gue lupa deh itu apa ya. Kayaknya Poros deh, pas gue Hmm. berkegiatan di Poros. Ya. Gue ada ide tuh, kan gue ngurus sosmed Poros juga kan dulu. Dulu gue belum jadi pengurusnya nih, masih angkatan atas, masih angkatan 18. Gue kasih lah ide nih, tapi itu mentah. Dan gue nggak tinjau ulang. Nah itu ada rasa penyesalan di situ gue. Emang sih mulai aja dulu, tapi amunisi lu juga harus ada gitu. Iya benar. Nah di situ letak jeleknya kalau lu mulai-mulai modal nekat doang, tapi lu nggak punya amunisi lain gitu. Iya. Itu juga harus dipikirin juga sebenarnya, Pak. Mau Tapi, apapun yang dilakuin. tapi itu sih yang harus dinikmatin Rick sebenarnya. Iya, Kesalahan, journey, evaluasi. benar. Ya itu benar juga. Journey of evaluation tuh bagus banget Pak. Misalnya, gue as a vokalis tuh dulu sangat benci melihat video gue perform. Kayak misalnya gue upload gitu di Drive ya. Ya. Video-video kosmik lah yang paling deket dan kalian ngeliat Drive-nya juga gitu. Gue tuh dulu nggak mau Pak nyetel Pak. Ih kata gue, nyetel dengerin suara sendiri geli. Terus one moment, dia tuh bilang kayak, coba sih yang lihat ini apa? Lihat videomu tampil kan. Gue setel. Terus gue tuh di dalam gue tampil tuh dari gerak tubuh gue dari ini anjing, banyak banget yang harus gue evaluasi ternyata ya. Akhirnya dari situ gue mulai ada punya kebiasaan abis tampil tuh gue ngeliat 1-2 video. Terus sebenarnya kemarin tuh pas yang di JNM tuh gue pingin kayak record gitu. Cuman gue lobet. Harusnya bawa aja. Ini kan record aja ya untuk evaluasi. Ya benar sih, Pak. Gue sebenarnya itu sih yang poin penting itu journey of evaluasi tadi itu loh. Ketika lo udah mulai berani, ide lo nggak diterima atau dijalanin atau enggak, ide lo udah keluar dan lo ngerasa kenapa orang ini nolak ya. Terus lo berpikir, oh mungkin celahnya di sini, minusnya di sini gitu. Nah itu journey of evaluasi dari sebuah karya tadi ya. Kalau kita ngomongin seniman ya, nyeni itu tetap sih ekspresi awal lo dikeluarin, terus ekspresi itu mau diolah kemana lagi. Ini, kalau lu, ada nggak lu yang hal yang pengen lu lakuin, sebenarnya tinggal mulai aja nih. Tapi masih tertunda-tunda entah apapun alasannya ya. Apa? Kalau gua ada 2 nih sebenarnya. Apa? Oleh lu. Di sekarang ini. Jadi ada banget hal yang pengen gua lakuin dan itu tinggal gua jalan aja. Tapi gua masih ada keraguan-keraguan. Yang pertama, Yang pertama udah dong. Yang pertama gua mau bikin konten yang recommended playlist. Oke. Nah itu masih belum tuh sampai sekarang Pak. Tapi gue selalu kapan ya bisa ininya. Cuman gue nggak tahu kalau yang itu nggak tahu kenapa kayak males aja gitu bikinnya. Padahal nggak ada hambatannya. Nah yang kedua itu gue pengen nyobain open mic. Mau nyobain nulis materi stand up terus open mic. Ya, nah kalau yang itu gue lebih ketakut. Masih takut gemeteran gitu di atas panggung karena pas gua misalnya di acara-acara internal aja kalau gua megang mic itu emang gua lancar ngomong terus lucu gitu bisa ngelucu acara internal ya tapi ya apapun kantor atau acara organisasi gua dulu cuman tangan gua tuh ngerasa tangan gua tuh gemeter Pak gemeter tapi gua masih bisa nguasain tuh nah gua tuh takut banget kalau bukan yang di internal nah itu tuh ada 2 hal itu gua ya sih benar-benar yang tinggal jalan aja sebenarnya tapi masih tertunda-tunda entah apa itu kalau lu ada nggak kalau gue hampir mirip sih sama lo, maksudnya ketakutan tuh lo masih berkutat sama confident juga ya. Nah, halnya apa? Halnya itu ini. Ngapain? Pertama ya solois ya, gue pengen menjadi solois. Gue sangat suka dengan soul aja lah, gak usah bahas R&B-nya gitu. Karena R&B biasa gue nggak suka. R&B biasa itu gue nggak suka. Ya, kayak gimana R&B biasa itu? R&B biasa itu kayak lagunya This is my daddy's home, home for me. Itu gue nggak suka. Kalau R&B soul kayak Daniel Caesar, jadi lebih menjiwai gitu. Misalnya kayak lagu tuh nggak cuma sekedar misalnya kayak ambil bass part lah. Kan ini lebih kerasa ya. Orang tuh main pakai hati gitu. Gue tuh selalu ngerasa soul tuh pakai hati. Ini namanya aja soul. Iya.
Kan kalau lu masuk liriknya pasti dia gini. Coba lu nyanyinya biasa. You don't know, babe, Nah itu apa? when you hold me. Ini pakai suasana hati gua. When you kiss me slowly. Oh, Oh jadi menyesuaikan and hati it lu, don't change. nggak terpatok sama. Nggak terpatok. Dan gue sangat suka itu. Contoh artis yang gue suka itu John Mayer, Pamungkas tuh gue suka tuh. Terus gue suka ya Daniel Caesar ya pasti ya. Terus Omar gitu-gitu yang pakai hati. Omar siapa cuy ini? Omar Markus. Ada Omar Apollo namanya. Siapa itu? Jadi Omar Apollo itu yang nyanyi lagu You know you really hate myself, should've man. Oh, nggak tahu gue. You didn't deserve me at all. Ada tuh lagunya viral di TikTok. Cuma satu lagu deh viral. Omar Bakri tahu gue nih. Omar Bakri tahu gak? Omar Bakri. Omar Bakri. Omar Bakri. Cepet banget. Santai Sorry, aja mas. sorry. Mau buru-buru apa? Gua kalau gua ya itu mulai menjadi Solois. sih. Tapi kan lu udah banyak cuy nulis-nulisnya. Banyak. Ya bener ya tinggal mulainya. Iya, tabungan gua kemarin sempat menghitung ya tabungan lagu gua yang di Dapnote tuh ada 13. Yang di Jadi satu album tuh. Yang di note buku itu kayaknya ada 20-an deh. Udah 3 album lu nih debut. Cuman pada akhirnya anjing mungkin yang gua merasa ini udah enak gitu kayaknya cuma 1-2 deh. Karena perjalanan tadi gua nggak pernah nge-publish itu. Jadi perjalanan ini cuma gua dan diri gua doang yang melihat. Dan itu gue menyayangkan karena mungkin kalau di momen itu gue ngeluarin lagu itu dan gue ngerasa enak ya udah gue punya self confident buat nunjukin ke orang. Ya. Nanti kalau next time itu gue ngerasa itu jelek ya udah di next lagu gue benerin lagi. Iya. Tapi mungkin kalau gue sih plan di kepala gue ya tahun depan udah harus berani gue. Berani apa? Berani mulai apa? Mulai solo. Karena kalau gue nggak mulai kayaknya timing gue di Jogja udah habis deh. Enggak lah, masih panjang di Jogja. Iya sih. Ya misalnya gue lulus terus gue gawe gitu, gue nggak tahu Rick, misalnya gue gawe gue jadi sibuk banget terus musiknya jadi nggak kepikiran, gue nggak tahu itu gitu. Ya lu gawenya mau apa? Ya gawe belum tahu. Iya, lu tadi kan tertarik di event-event. Siapa tahu emang gawe lu di situ. Iya sih. Jadi masih ada hubungannya juga. Sih, walaupun pala lu akan terkuras sih di event-event kayak gitu ya. Ngebagi ide untuk sebuah event sama ide untuk karya sendiri ya pasti terkuras. Kayak gua gawe yang apa? Satu linear ini kan. Dengan podcast, dengan gawean gua yang sebenarnya kan satu linear tuh. Ya kan terkuras tuh. Mau nggak mau harus ada yang gue korbanin tuh dari salah satu. Iya benar sih. Setiap mau tag gue pasti ngorbanin yang sebelah sana. Pas ini udah tag dan udah aman gitu ya bang konten kita, bang konten podcast ya maksudnya. Lu korbanin ya korbanin yang podcast. Gitu. Udah lu tapi apa solois doang. Solois sama ini sih, sama gue mau jujur gue tuh punya cita-cita kecil menjadi poetry. Gue pengen nulis puisi. Dibacain gitu. Dibaca, nggak harus dibaca sih. At least gue tulis itu menjadi bentuk fisik. Sebenarnya akun Twitter gitu. Terus gue pernah diajarin juga pakai Medium kan. Kayak yang gue mau tulis itu sebuah puisi. Kalau di Medium, gue pengen puisi itu terbreakdown. How I make it gitu loh. Kalau yang di Twitter, gue kepikiran kayak gue cuman pengen itu menjadi sebuah puisi aja gitu loh. Tempel di post aja gitu. Di Twitter. Cuman momen gue menjalankan itu karena musik gue belum jalan, jadi gue nggak ngerasa itu prioritinya. Kalau sekarang kuliah musik baru poetry urutannya. Ya poetry juga banyak yang gue tulis. Tapi lu sering nulis poetry? Bahasa Inggris ya poetry dulu ya? Iya bahasa Inggris. Tapi ada juga bahasa Indonesianya. Oh iya. Mau nggak lu bacain itu? Ayo gue bacain satu. Bacain di sini. Nanti lu gua bawa ke warung sastra. Warung sastra brengsek. Ada temen gue nih, dia penulis buku juga. Kawan poros gue juga tuh, Dila tuh. Dia sering bacain puisi nih setiap malam puisi gitu. Dia sering tuh maju bacain puisi dia. Cing bagus itu. Lu gitu dong, pede. Pede aja nih. Pede dulu. Sastrawan, lu kan juga sastra. Inggris. Mana ya? Oh ya,
I lose you like I'm walking in the dark. Blindly walk into the darkness. Itu satu. Oh, itu doang. Iya, gue simpel-simpel doang. Oh, yang pendek-pendek gitu Iya. ya. Terus yang am I crazy? The way I get delusional about your face is something that never let me rest. Rest itu apa? Istirahat. Jadi karena Oh, mungkin lo RST. Terus yang paling gue suka tuh yang ini. I waited for you in the rain, not because I had nowhere else to go, but because that's where my heart felt closest to yours gitu. Itu sih rata-rata. Nulis-nulis kayak gitu loh ya. Ya, seneng gua. Tapi itu bahkan ini pertama kalinya gue ngomong keluar karena Apa gue itu? nggak pernah. Apa lu malu apa-apa? Kan malu sih, gue nggak ngerasa ada relevansi ke orang buat ngomongin itu. Tiba-tiba mau ngomongin ini ditonton banyak loh ini. Ya, tapi nggak apa-apa lah, Sama kan lagi 1.000 bahas orang. hobi kan. Ya, sama 1.000 orang. Nggak ada 1.000 orang. Sama 367 juta. Ya. Umat manusia. Gue dari dulu kayaknya gue punya ini nih, punya bakat. Nggak tahu sih, masa gue nilai sendiri ya gue punya bakat ya. Tapi gue punya kemampuan nulis puisi nih. Tapi gue nggak suka baca puisi gue nih. Lu nggak suka baca? Enggak, bukan gak suka baca. Puisinya. Puisi yang lu buat tuh nggak suka lu baca? Enggak, semuanya. Anjing. Gue tuh nggak tertarik sama puisi. Oh, lu nggak tertarik sama puisi? Kayak dari zaman dulu tuh gue ngeliat kan banyak ya kayak kata-kata mutiara gitu kan dari puisi-puisi juga kan ada kan. Nah kalau gue ngebaca misalnya aja deh yang zaman-zaman sekarang gitu ya ngeliat caption Instagram tapi yang puitis gitu captionnya, nah itu gue nggak terlalu suka nih. Lu nggak terlalu suka? Kayaknya itu juga berhubungan sama selera musik gue ya, yang terlalu mendayu-dayu atau terlalu ini kayaknya di gue nggak masuk deh di Oh gua. iya, oh itu kebalikan kita baru ingat. Benar. Selera musik, gue suka bahasa ribet. Bahasa ribet. Iya, yang mendayu-dayu terus bahasanya itu nggak langsung pakai metafor, nggak straight to the point. Itu gue suka. Oh. Karena itu menggambarkan gue tuh orang yang nggak bisa ngomong langsung kalau itu hal serius. Gue tuh suka loh memasking kata-kata gue dengan kata-kata lain. Jadi maknanya apa, tapi gue belakangnya itu, depannya itu yang keluar apa. Jadi orang tuh harus menelaah gitu. Gue suka sih ini tapi sama poem. Enggak. Puisi. Sama lagu-lagu yang kayak kata lu. Oh, yang di masking ya, gitu. Tapi iya, benar-benar rasionya nggak segede itu. Apa tadi lu ngomong apa? Tapi ini sih, kenapa gue bisa cinta sama puisi itu? Karena kecintaan dasarnya dulu. Apa itu? Gue tuh cinta kata, Pak. Gue merasa senjata paling kuat di dunia itu kata, anjir. Mau lu setuju gua. M16 gitu senjata. Apa M16? Sniper. Enggak, gue lebih suka kata. Karena gue kenapa sampai sekarang masih jatuh cinta gitu kayak sama Jurgen Klopp, terus sama Donald Trump, terus sama termasuk Adolf Hitler ya. Bukan cinta sama ide mereka, tapi cinta sama gimana cara mereka merangkai kata. Oh. Gue suka. Ada kata-kata Donald Trump tuh, never admit and deny everything. Jadi lu nggak pernah ngaku dan lu mendinai semuanya. Kayak dia banget tuh. Iya, karena dia nggak mau diri dia itu ngerasa kalah. Kalau lu ngelihat Donald Trump itu kalah, ya nggak apa-apa. Tapi dia nggak mau diri dia sendiri itu melihat dirinya kalah. Oh, itu untuk dirinya sendiri gitu. Dirinya sendiri. Gua nggak bakal lu pernah dengar opini dia kalah sama Biden waktu itu dia bilang dia kalah. Pasti dia bilang dilicikin. Ya. Karena itu sebuah power. Lu kenapa Adolf Hitler bisa menjadi orang yang mengadidaya ras Arya ya pada waktu itu ya, orang-orang Jerman gitu. Karena Adolf Hitler mengepam confidence-nya orang-orang Arya pada waktu itu. We are the strongest, we are the perfect race. Ya. That's why kenapa kita harus menguasai dunia. Kan itu ngeri banget ya, powerful banget ya lu sampein di kata-kata orang. Ya. Terus misalnya kayak tadi Adolf Hitler itu, terus siapa tadi satunya yang awal gue sebut ya, lupa lagi. Ini Jurgen Klopp gitu. Klopp itu menurut gue as taktik dia mungkin nggak terlalu paten lah ya gitu ya. Tapi dia punya ide. Idenya gegenpress misalnya. Ya gegenpress tuh lu melakukan segalanya gitu buat ngepres musuh gitu. Lu tau nggak ideologi dia itu dari apa? Dari apa? Dari ketidaksukaan dia sama kata, aduh kalau gue gini. Oh, dia tuh nggak suka itu. Ya. Sekarang kita kesel ya sama kalau kita bahas bola sedikit ya.
Kita kesel sama Arne Slot yang aduh 2-0 lu ngerem brengsek. Ah, Sebenarnya kan itu bentuk dari kontrol ya. Kontrol is a good thing gitu. Cuman ada juga kontrol tuh nggak disuka sama Jurgen Klopp. Klopp tuh sukanya gini, gives everything kata dia. Semua itu dikasih. Gua nggak mau nanti lu abis selesai pertandingan, harusnya gini nih coba tadi. kalau menit 60 Iya. kita nggak ngendor. Mungkin kita nggak kegolan tadi. Nah itu nggak mau Klopp tuh ngedenger kata-kata itu. Nggak mau ada mental itu ya. Dan bahkan kan gue nonton yang baru kemarin sih gue nonton yang Jurgen Klopp 2 jam interview sama ada gue The Talk Jurnalis of CEO namanya. Jurnalis apa YouTuber sih? YouTuber pak. Jadi si doi ini nge-interview terus Klopp tuh ngomong gini, ini kata-katanya bagus banget menurut gue. Gue itu gak pingin semua hal itu dianggap negatif. Even kalah di final. Kenapa harus ngecek, aduh kalah di final, jelek dong. Kita udah sampai final ding, gitu dia tuh pingin. Selalu pola pikirnya gitu. Mindsetnya. Bahkan kalau lu tahu yang kita kalah di final lawan Real Madrid yang kita nyerang banget itu. Yang kedua ya? Yang kedua. Dan itu habis final itu klub kebar sama pemain. Terus nyanyi We Are Liverpool sampai jam 3 pagi pulang. Gila anjing, itu tuh maksud gue gila, Cok. Gila, hebat. Hebat emang Jurgen Klopp tuh. Jadi mentalnya terbentuk dari kata-kata. Kenapa gue sangat cinta kata-kata karena itu. Senjata kata-kata. Ya gue juga setuju di situ. Cuman ada bagian-bagian gue. Misalnya kayak kalau lu nonton podcast Deddy Corbuzier, itu kan yang di podcast Deddy Corbuzier ya, bukan yang Podhub itu. Itu kan di belakangnya Deddy Corbuzier kan ada itu yang quotes motivasi. Iya itu. benar. Nah, itu nggak masuk di gue pak. Iya benar. Tapi kalau misalnya kayak siapa tuh, kayak Klopp gitu, kan ada tuh yang dia paling ikonik kan, we have to change from doubters to believers kan. Iya. Nah itu powerful tuh di gue juga, bahkan bisa gue implementasin di kehidupan gue juga. Nah kalau di gue tuh lebih ke lirik gue, lirik lagu tuh kena tuh di gue. Gue jadi tahu, oh ini yang nulis lirik ini pasti pintar nulis kata gue, karena liriknya itu bisa mempengaruhi hidup gue lah gitu, di gue aja dulu gitu ya. Oh berarti gue harus kayak gini nih dalam kehidupan gitu, kayak misalnya yang gue suka Iga Masardi, terus Kholil, terus Hindia tuh, Baskara tuh termasuk. Ya itu karena relate gitu, bisa masuk ke gua. Nah, kata gua jadi yakin nih ini orang pinter nih pasti nulis kata gua. Nah, tapi kalau misalnya Iga bikin puisi terus membacakan puisi, nah itu belum tentu gua pure gua suka karena puisinya gitu. Berarti konteks kata-kata itu di delivernya gimana? Iya nggak sih? Mungkin ya, bisa jadi ya. Yang di tembok-tembok Dedi itu kalau delivernya pas di lu, bisa jadi pas kan? Bisa jadi suka sih. Tapi kalau misalnya terlalu puitis, itu malah enggak pak. Tetap terlalu puitis tuh tetap enggak gue. Kayak gini aja sih, yang sederhana itu tuh masuk tuh di gue tuh. Oh yang simple ya? Yang enggak yang puitis banget lah gitu kata-katanya. Kalau gue malah ya gue kadar levelnya bingung juga sih gue sama diri gue sendiri. Ini sih sebenarnya semakin jujur lu sama diri lu semakin gak suka puitis anjir. Kalau apa itu? Menurut gue ya, semakin lu sering jujur sama diri sendiri. Misalnya kayak aku capek tapi lu ngomong capek gitu, bisa ngomong capek. Gue tuh orang yang kebalikan ya, Pak. Gue nggak capek, tapi badan gue gerak sebagai orang capek, tapi mulut gue bilang gue nggak capek. Nah, kenapa gue suka hal puitis? Karena hal puitis tuh penuh kebohongan itu tadi. Kayak ya penuh masking lah. Kadang gue menyesal sih dengan diri gue yang aduh gue kok susah ya jujur sama apa yang ada di kepala gue gitu. Kayak gue ngerasa gue takut sama kejujuran gue. Karena once gue menjadi jujur, gue tuh tidak menjadi orang emosional. Sedangkan gue mau menjadi orang emosional. Itu aja udah bohong kan dari opini itu. Jatuhnya tuh kenapa suka dimasking ya? Contohnya lirik Daniel Caesar deh yang paling sering gue dengerin. Violences is a violences. Terus, why are you line up a weapons against me? This is what you call love. Itu kan berat banget ya. Maksudnya artinya tuh, ya lu tuh kenapa sih nyakitin gua? Lu tuh ngomong sayang tapi lu nyakitin gua. Itu inti dari lagu. Simple. Cuman gue suka hal yang seperti itu. Jadi kalau dia deliver, yang nangkep itu
bisa menerjemahkan ke banyak hal. Iya. Kalau gue lebih ke arah itu. Iya. Kalau lu kan lebih yang deng gitu. Langsung ditempel kan. Heeh. Misalnya ya Hindia itu termasuk straightforward menurut gua. Iya, dia straightforward. Iya, Hindia straightforward. Dan gue juga suka yang straightforward. Tapi kalau di compare suka yang puitis banget atau yang Straightforward itu. straightforward tadi, gue lebih suka yang puitis. Iya. Itu sih. Gua ada sih itu. Kalau gua mungkin di Efek Rumah Kaca sama Bara Suara tuh. Sama tuh Efek Rumah Kaca sama Bara Suara tuh hampir setipe liriknya. Kalau dibandingin Hindia yang bener kayak kata lu gitu. Nah, gua ada dua ini juga sebenarnya Pak. Kayak lu juga tuh kayak misalnya yang lagunya Daniel Caesar itu. Oh, gua memaknai ini seperti ini gitu. Terus gua penasaran kan, gua carilah di Google atau gua tonton interview dia gitu. Nah, gua pengen cari tahu pembahasan tentang lagu itu. Oh, ternyata makna kalau dari si penulisnya ini gitu. Iya. Tapi kalau dari gua memaknainya ini ya udahlah nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. kata gua. Iya. Karena kan ketika produk itu udah bukan produk ya. Ketika Karya. musik itu karya itu udah dilempar, menurut gue itu punya masing-masing udah. Iya, benar. Gua mungkin best partnya gua di best partnya lu beda. Iya. Mungkin di Cinta Melulunya RK di sisi lu gimana, di sisi gua gimana beda gitu. Iya. Itu sih. Bahkan di penulisnya juga Pak beda juga tuh bisa beda jadi. juga. Yang sebelah mata tuh ternyata kan baru-baru ini tahu. Iya, karena itu Kalau diabetes ya. Iya. Pas diabetes. Personilnya iya. Ya itu, tapi kalau lu nih sekarang apa cita-cita lu yang paling dekat? Menurut lu 2 sih. apa? Menjadi pengajar sama menjadi musisi, Ini profesi ya? profesi. Kalau cita-cita yang enggak profesi, apa yang pengen lu impikan gitu? Kayak misalnya podcast kita sebenarnya mengimpikan juga sih walaupun tidak ada Iya. harapan lolos 30 besar Podcast. gitu. Kalau sebenarnya impian ya, cita-cita ya. Yang pertama tuh terkenal sih Pak, paling simpel Pak. Lu pengen terkenal ya? Pengen terkenal. Gue tuh pengen didengar banyak orang dan bukan pengen diagungkan ya. Kalau diagungkan tuh gue malah risih. Kayak gue tuh nggak terlalu suka misalnya ada orang yang senang sama suara gue, terus dia malah muji-muji, gila suara lu tuh gini. Gue tuh, iya udah anjing, tolong. Iya udah stop. Kalau udah bagus udah di situ aja stop gitu. Gue nggak terlalu suka yang kayak anjing gini gitu. Karena gue nggak struggle sama hal itu gitu loh. Gue malah pinginnya, gue cuma pingin didengar. Karena gue pingin mempengaruhi gitu. Karena gue ngerasa ya itu sih, orang-orang banyak yang nggak spesies sama gue tapi nggak memaksakan ya. Mendengar visi gue aja sudah cukup, makanya gue pingin didengar itu doang. Lu pengen apa yang lu buat itu didengar oleh Iya. orang gitu ya. Ada audiensnya. Makanya selaras kan, gue pingin jadi pengajar, gue pingin jadi musisi, Oh iya, dan benar cita-cita gue jadi itu. Selaras. Karena temanya itu. Benar-benar. Gue dulu pengen jadi pengajar, ya karena gue suka mengajar. Gue suka orang tuh mendengarkan gue karena dia butuh. Butuh apa? Maksudnya? Ya butuh ilmunya. Oh, dari lu gitu ya. Iya. Gue pertama kali dapet tuh, ya termasuk ngajarin akuan bahasa Inggris, terus memberi saran gitu ya ke temennya, misalnya kayak masalah keluarga gitu. Siapalah ya. Ya ada masalah Mungkin, keluarga apa masalah gitu. keluarga. Lu kasih saran. Gue saran. Karena ya tapi setahu gue ya, kalau gue nggak tahu gue bakal bilang nggak tahu. Misalnya kayak, aduh gue nih sama adik gue nih kayak nggak deket gitu. Terus gue mungkin mikir, mungkin karena lu merasa lu abang gitu loh, bukan merasa lu pada itu saudara gitu. Kalau merasa abang tuh gue selalu memikirkan, anjing lu menseniorkan adik lu gitu loh. Sedangkan kalau lu merasa saudara, lu merasa lu sama dia tuh sama dan punya ikatan itu gitu loh. Nah itu yang paling penting menurut gue. Ya. Makanya gue sampai sekarang nggak suka kan dipanggil Mas, bang, kakak gitu, nggak suka gue. Gue nggak juga gue juga nggak suka dipanggil dek gitu. Karena gue tuh pasti respect sama lu. Gitu. Tapi gue bakal manggil lo mas, gue bakal manggil lo bang gitu. Tapi lu harus punya respect itu gitu loh. Iya. Itu ya berarti yang cita-cita lu saat ini ya Mas ya. Ini menjadi terkenal. Menjadi terkenal. Cita-cita Mas Munib yang paling dekat itu menjadi terkenal dan didengar oleh banyak orang ya Mas ya. Yes. Banyak orang 30, ngapa dipanggil Mas lah? 30 apa anjing? 30 orang udah cukup lah. Itu udah termasuk. Ya udah termasuk terkenal. Betul.
Kalau gua apa ya? Kalau lu? Cita-citanya ya. Gue pengen ini sih sebenarnya Pak. Cita-cita gue tuh pengen punya media sendiri sih kalau gue. Misalnya ya ini ya kan kita udah punya, tapi ini belum belum bisa disebut IP juga ya karena nggak ada di HKI ya, nggak ada di apa hak kekayaan itu nggak kita daftarin. Cuman ya ini bisa kita sebut IP kita sendiri lah ya, The Kamar Podcast. Pengen lah gue tuh mengembangkan IP ini sesuai dengan kreatif gua, sesuai dengan apa yang gua mau gitu. Pengen ini lebih besar lagi lah gitu, dengan yang lebih proper gitu. Misalnya kita punya studio, punya settingan alat bagus, punya mic aja sih dulu. Iya. Sebentar lagi kita punya mic. Iya, sebentar lagi. Nanti kita chat lagi ya, Bang itu. Mic atas kesalahan itu. Mic atas kesalahan karena mic terpaksa. Mic terpaksa. Akhirnya kita beli mic karena terpaksa. Jadi ada rezeki. Nah, itu sih kalau gue Pak, cita-cita yang misalnya secara profesi ya. Gue pengen sih kayak gitu tuh, pengen orang-orang tahu gitu ada The Kamar Podcast gitu. Nggak apa-apa, skupnya nggak usah besar-besar banget gitu, kecil-kecilan aja tuh. Kayak yang gue denger podcast-podcast orang gitu, kan itu ini siapa sih sebenarnya orangnya? Nah itu ternyata orang-orang random yang ternyata kalau kita ikutin sosmed dia tuh ada satu apa ya Pak ya, satu marketnya sendiri gitu loh, orang-orang berkumpul dan sering berdiskusi dengan dia. Nah itu cukup di situ aja gue juga udah oke gitu. Kalau lebih terkenal lagi, pressure-nya tinggi sih, cuman gue agak malas ya, tapi ya lebih bagus gitu, lebih terkenal lagi. Pengen ya ada yang tahu aja. Kalau cita-cita secara profesi, cita-cita sekarang sih yang paling dekat, gue tuh suka ini Pak, pengen membagikan segala macam hal-hal yang gue laluin di sosmed ya ini ya. Itu di Instagram dengan gue sangkut pautin sama lagu yang dipasang. Kalau di Instagram kan bisa tuh ya, di postingan ada lagu kan. Nah itu gue pengen apa ya, ada orang-orang nggak harus pengen notice sih, tapi ini lebih kepengenan diri gue sendiri aja sih. Itu lebih konsisten gitu loh. Misalnya gue habis melakukan apa, ada dokumentasinya, gue posting itu di Instagram, gue tulis kisahnya itu, jadi dari foto ini apa sih sebenarnya. Nah itu di captionnya, di lagunya itu berhubungan juga kenapa gue merasa seperti itu di caption gitu. Dia mewakili apa yang gue posting. Nah itu sih cita-cita gue sekarang. Cita-cita gue pengen melihat lu terkenal sih. Lu nyanyi di hadapan 50.000 orang. Iya sih, gue juga pengen itu. Pengen lu nyanyi di hadapan 50.000 orang. Kayak Bernadia, Hindia. Tapi ngontrol ini dulu lah, backstage gue. Ngajak jauh-jauh ke sana. Tapi kalau pengen ya jelas ya. Iyalah. Selalu pengen. Bahkan gue tuh suka ngelamun gitu, kayak anjing gue nyanyi kalau 10.000 orang gimana ya depan gue. Kayaknya gue bakal gini. Berisik ya. Iya sih. 10.000 orang berisik sih Pak. Tapi nyanyiin karya lu. Nyanyiin karya gue bener. Nangis gak lu kira-kira? Gue nangis gue. Gue orangnya sensitif Pak, makanya gitu. Kayak ini Pak, kayak Perunggu awal-awal terkenal. Dia nyanyi lagu Canggih Pak. Itu kayaknya panggung pertama dia yang festival besar, Synchronize. Dan di panggung yang agak besar gitu, bukan yang kayak panggung Sal kemarin di Carousel. Itu mah panggung samping. Nah, itu dia nyanyi lagu Canggih, kan ada di bagian lagu Canggih itu nanti kan ku ada di sana, itu aslinya. Terus dia nyanyi di panggung terus tuh. Nanti kan aku ada di sini, kata Maul. Sambil nangis gitu, dia anjing emosional nih, dia keren gitu. Itu kan awal-awal dia terkenal. Iya sih, kayak gitu, momen-momen kayak gitu tuh yang gue yakin diimpikan banyak musisi ya. Iya benar. Emosional ketika lu dreamin dan dream lu jadi kenyataan ya. Ya, lebih ini lagi lah apa. Tapi kayaknya kalau misalnya ada di kepala kita nih, itu kan hobi lu ya termasuk kayak nyanyi ya. Itu apa sih kata orang itu bilangnya? Yang kalau ada di kepala terus nanti lama-lama akan manifest. Insya Allah hobi kita nih. Nah, ini kan hobi gue juga nih, kreatif kayak gini hobi. Dan gue juga hobi ngobrol kan. Lu juga hobi musik gitu dengan apa yang lu cita-citakan sih. Semoga tercapai ya. 5 sampai 10 tahun lah itu kita semoga ada settle-nya. Pengennya sih gitu ya. Nanti kita buka ini lagi kan 10 tahun kan. Kalau misalnya YouTube masih ada atau Spotify belum bangkrut,
kita bisa dengar. Kalau nggak gimana nih? Iya. Cuman di situ kita taruh ya. Iya sih. Bentuk dokumentasinya. Dokumentasi kita nanti kita dengerin ini cita-cita kita. Bahkan episode awal pun gue yakin nggak jauh sih dari percakapan kita ini. Apa? Ya ide-ide kita dulu kan yang kita ngobrolin. Kayak kita Emang? pernah dulu bahas cita-cita. Emang iya? Iya, episode season 1 kalau nggak salah. Episode 7 apa 8 gitu. Kita bahas cita-cita. Sama sih. Bedanya dulu gue masih bilang gue pengen jadi vokalis. Oh, sekarang lu udah jadi vokalis. Iya, Tapi gue belum menjadi musisi. Gue merasa sama belum ada ini. Belum ada pendengarnya. belum ada pendengarnya. Ya. Ada tapi ya masih orang-orang kotak gue aja gitu. Iya, Gua tahu. maksudnya belum luas. belum luas. Iya, iya. Ya itulah semoga lah ya kita bisa dan orang-orang yang menonton ini juga apapun yang dicita-citakan ya. Itu ya kata dasarnya mulai. Mulai setuju gue. Mulai aja dulu. Hobi memang kalau dengerin orang hobi nggak ngasilin duit, Kasih nih kata-katanya. tapi hobi itu ngasilin kebahagiaan. Yang paling penting bahagia kan. Iya benar sih. Ya nggak harus bahagia terus, mungkin juga dari hobi lu bisa dapat emosional lain gitu kayak stres gitu-gitu, dan semua orang butuh segala macam emosi sih. Lu nggak bisa hidup bahagia terus, nanti flat juga, terus sama kadar kebahagiaan lu jadi terlalu tinggi gitu. Lu butuh stres, butuh up and down kayak gitu sih hobi mah, Mahal. buat temenin. Mahal lagi. Mahal dari Mas Kak Bang Munif. Mas Kak Bang. Mas Bang Kak Dek Munif. Apa Gue dipanggil? juga gak suka sih panggil Dek. Iya. Gue juga gak suka dipanggil Mas. Gue Mas juga enggak dulu gitu. Lu siapa? Iya Lu anjing. panggil nama gue aja, muda juga nggak apa-apa. Gue juga masih muda. Bukan menjadi senior asik ya, cuman provinsi aja mager aja. Gue semua saudara gue nggak ada yang manggil gue Bang. Males ha. Masih, nih panggil Nip aja, Nip gitu. Nah, gue juga sih. Tapi gue ada satu ini, kalau misalnya ada orang, yang mungkin ini budaya ya, Nip ya. Ya. Ada orang di sebuah organisasi atau apapun itu manggil yang lebih bawahnya tuh Dek. Heeh. Nah, itu gue agak suka. Apa sih? Gitu Iya, sendiri tuh. Walaupun bukan gue ya yang jadi ininya ya. Iya sih. Tapi misalnya lu nih, Nip, kita lagi nongkrong gitu terus lu dari mana aja, Dek? Gitu. Iya. Gue yang di situ apa sih? kayak kalau di organisasi gua misalnya, Dek ini gimana ininya, terus dia nge-screenshotin ke gua tuh orang yang gitu, itu ditanya-tanya gini gua, Pak, gua nggak peduli sama konteks itunya, gua cuman Dek, anjing ya? panggil Dek kata gua, So asik. so asik gimana kata gua, tapi Panggil aja nama ya. iya kalau gitu. kan lu tahu namanya. Itu ya tuh buat orang-orang yang jadi Kurang puas tuh dipanggil Mas. atau dipanggil Kak, Mbak. Iya, kurang puas lu masih mau manggil orang Dek. Itulah nggak pernah dihargain di rumah mungkin. Waduh. Nggak, bercanda tuh itu, Cok. Dia nih psikiater dia nih. Psikiater aja. Ya itulah ini episode berapa ya tadi ya? 27 ya berarti. Ya? 27. 27. Di episode 27 nih tentang cita-cita dan hobi, apakah bisa selaras? Ya kalau menurut kami sih bisa-bisa aja, bisa-bisa aja. Tapi lu semakin bertambah umur, kalau dari gue sih akan terus mencari hobi baru kalau dari gue. Mungkin saran gua abis podcast ini lu merenung, mungkin kalau lu bingung tanya kawan lu atau boleh tanya ChatGPT, gue pingin jadi pilot, terus kira-kira pattern karir gue harus gimana. Ya lu nge-planning lah, punya blueprint lah at least lah. Mau itu hobi lu main bola, main futsal, kalau lu mau seriusin buat patternnya gitu. Jangan jalan doang, dan mungkin mulai dengan membuat blueprint bisa jadi start paling oke buat kalian. Tapi kalau yang mau jadi pilot beneran ya, bukan pilot simulator gitu. Iya, Maksudnya, bukan. nggak usah nanya ChatGPT Kalau pilot gitu, kalau cuma nggak usah, kalau pilot simulator ente tinggal ke Steam, buka Steam, nanti ada tuh pilot simulator, ente jalanin tuh Boeing 547, apa terserah. Ya, itu Bebas. Cita-cita kalian juga tercapai. Ya, Kalau amin, gitu, amin. gua Torik cabut. Dan gue Munif pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Ciao.